Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isna Ahdiana dari Prodi Hubungan Internasional dengan NPM 52016111018. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai sebuah film yang sudah saya tonton, yaitu Kala Benoa, di mana secara umum film tersebut menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di Bali, khususnya di Bali Selatan di kawasan Teluk Benoa, dan bagaimana perjuangan masyarakat di sana untuk mempertahankan Teluk Benoa dari adanya reklamasi yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga para investor. Untuk itu, mari kita bahas ke pembahasan yang selanjutnya. Dari film tersebut mengajarkan kepada saya akan makna dari sebuah adat istiadat dan bagaimana kita menjaganya di tengah perkembangan zaman saat ini. Dan film tersebut berhasil menyuguhkan bagaimana kehidupan masyarakat di Bali yang mampu mempertahankan adat istiadatnya di tengah perkembangan zaman yang semakin modern saat ini. Lengkap pakai keris ini, terus pakai ini, pakai sabuk di dalamnya, nggak boleh pakai baju. Gitu. Tugas ini dilakukan selama berapa lama, Bli? Saya melakukan ini selama 1 bulan penuh setiap hari tanpa terkecuali, nggak peduli hari Minggu atau hari libur. Setiap sore? Setiap sore. Saya biasanya mulai keliling jam 4 sore. Dan tidak boleh memakai handphone? Tidak boleh memakai handphone. Di mana semestinya kalau pakai handphone kan lebih praktis ya. Cuma nggak boleh. Kadang-kadang ini dah hal-hal semacam itu sebenarnya kan ringan. Kalau di sini sudah jadi kebiasaan, orang mungkin nggak berpikir itu unik. Tapi kalau itu saya ceritakan ke wisatawan yang datang dengan paket JED, mereka pasti heran. Masih ada ya seperti itu karena katanya. Padahal kamu kan bisa SMS, tinggal SMS kan selesai kayak atau gitu. Bahkan ditempel jadwalnya. Ya, ditempel jadwal kan Setiap orang. Selain menyuguhkan adat dan istiadat yang masih begitu kental di Bali, film ini juga menyuguhkan bagaimana respon masyarakat di Bali dari berbagai kalangan mengenai tanggapan mereka tentang adanya reklamasi di Teluk Benoa, di mana sebagian besar dari mereka menolak adanya reklamasi ini karena mereka sadar akan dampak yang ditimbulkan nantinya, di mana dampak negatif akan lebih banyak daripada dampak positifnya. Dari sektor ekonomi sendiri, itu tentunya akan mematikan perekonomian rakyat di sekitar Teluk Benoa yang masih mengandalkan Teluk Benoa sebagai mata pencaharian utama mereka. Dan saya sangat setuju akan tanggapan serta respon masyarakat di Bali di mana mereka menolak adanya reklamasi tersebut. Karena itu merupakan hak dari mereka yang harus mereka pertahankan dan harus mereka jaga. Dari film ini, saya juga mendapatkan informasi baru mengenai adat istiadat di Bali yang mungkin menurut mereka itu adalah suatu kebiasaan, tetapi menurut kita itu adalah suatu hal unik yang menjadi daya tarik dari Bali itu sendiri. Selain itu, film ini juga menginformasikan kepada kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa Teluk Benoa merupakan suatu kawasan penuh dengan potensi di dalamnya, sehingga hal tersebut menarik para investor untuk berantusias melakukan reklamasi di teluk tersebut. Yang untungnya oleh pemerintah desa maupun masyarakat di daerah tersebut, hal tersebut ditolak. Reklamasi bisa diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan cara mengubah lahan yang tidak berguna dan juga berair menjadi lahan yang berguna dengan cara dikeringkan. Konservasi bisa diartikan sebagai suatu pemeliharaan atau pelestarian sesuatu secara teratur yang dilakukan agar tidak terjadi kemusnahan dan juga kerusakan dengan cara melestarikan dan juga mengawetkan.
Yang selanjutnya adalah AMDAL. AMDAL merupakan singkatan dari analisis dampak lingkungan, di mana itu merupakan kajian yang dilakukan untuk menganalisis dampak yang akan ditimbulkan dari suatu kegiatan ataupun usaha yang melibatkan lingkungan hidup. Yang terakhir adalah mass tourism atau biasa disebut pariwisata massal. Ini merupakan sebuah konsep pariwisata yang melibatkan banyak wisatawan di dalamnya dan biasanya sudah ada pengaturan yang jelas di dalam pariwisata tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi Teluk Benoa pada saat ini? Pada akhir tahun 2019 lalu, Ibu Susi Pujiastuti pada akhir masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan juga Perikanan mengeluarkan keputusan bahwa mengubah kawasan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi maritim. Hal ini tentu saja menjadi angin segar bagi para penolak adanya reklamasi di Teluk Benoa. Tetapi hal ini masih menjadi modal awal bagi mereka karena masih ada keputusan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang menetapkan kawasan ini menjadi kawasan pemanfaatan yang bisa saja dimanfaatkan untuk reklamasi. Di sini masyarakat masih perlu berperan aktif untuk terus berjuang menolak reklamasi di Teluk Benoa sehingga keputusan tersebut bisa dibatalkan oleh Presiden. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.